Oke, ya, kita lanjutkan ya. Nah, lanjutkan belajar lagi lapangan, sifat-sifat lapangannya. Sifat-sifat lapangan yang berikutnya. Oke, sifat F ya, sifat lapangan. Oke, sifat F. Nah, yang selanjutnya adalah sifat yang selanjutnya, yaitu setiap dari daerah integral, setiap DI daerah integral dengan elemen berhingga, dengan elemen berhingga. Oke, berhingga. Oke. Nah, setiap DI dengan elemen berhingga ini adalah suatu lapangan. Nah, dia merupakan suatu lapangan F ya. Nah, sifat ini. Jadi contohnya apa ya? DI yang elemen berhingga seperti tadi kita punya Z berapa? P ya. Nah, dengan P nya ini prima. Nah, ini dia pasti lapangan karena apa? Dia berhingga. Berhingga itu maksudnya elemennya ini kan terbatas atau nah, bisa kita hitung ya 0. Misalkan dia P nya itu 5, berarti 1 2 3 4. Nah, ini kan kita dapat hitung 1 2 3 4 5. Nah, ini P dengan 5. Nah, berarti dia merupakan lapangan. Nah, kita harus tunjukkan ya kebenaran ini. Nah, kita harus buktikan. Oke. Nah, pembuktiannya bagaimana ini? Nah, kita sebagai orang matematika ya harus tahu tidak ya, walaupun ini apa buktinya. Nah, kita tunjukkan. Oke, yang diketahui apa? Ini kan yang diketahui ya. Ini yang diketahui, ini yang ditanyakan. Jadi yang diketahui itu selain dia DI, ini yang diketahui, ini juga yang diketahui. 2. Jadi DI dan berhingga. Nah, berarti kita misalkan D. Misal D itu anggotanya, oke, misal DI itu punya anggota ya, oke, X0 lalu X1, nah terus sampai Xn. Oke. Nah, ini DI. Oke. Dengan ini kan berhingga ya, enggak berhingga. Dengan X0 ini sama dengan 0 ya, pasti dia pasti punya elemen netral terhadap jumlahan.
Tapi yang ini kita tidak tahu, ini berapapun ada 0, ada yang 1, kita tidak tahu. Tidak ada berapa yang kita tahu hanya ini seperti ini. Nah, terus kita tahu juga dan kalau DI dia X1 sama dengan 1. Oke. Seperti ini. Ya. Lalu kita untuk yang X2 ke belakang ini sembarang ya. XI ini tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Di X2 X1 juga tidak sama dengan 0. Nah, kita coba lihat kalau kita kalikan ya XI ya, kita kali dengan DI, nah, itu hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat hasilnya adalah XI ya, ini tidak sama dengan ya. Misalkan kita mulai ini ya, berarti kan XI kali X0 kali X koma XI X1 dan seterusnya kan, XI XN. Oke. Nah, lalu bisa kita lihat bahwa ini akan sama dengan D sendiri, DI sendiri ya. Karena apa ya? Sebab XI kali X0, kalau X nya 0, ini kan hasilnya tetap 0 kan. Nah, ini sama dengan X0. Lalu kita tidak tahu, nah X1 ini kan 1, berarti ini sama dengan XI ya. Nah, X kali 1 tetap XI, koma misalkan ini 2 tadi X2 ya, kita tidak tahu XI berapa, tetap kita tulis XI sembarang, ini tidak 0. Jadi ini tetap saja sama dengan XN dengan DI. Sebab kita tidak tahu XI dan XN nya ini, yang jelas keduanya tidak 0. Berarti kan kita bisa menyimpulkan barang lagi, nah, tidak 0. Ini juga yang seperti ini. Nah, ini berarti sama dengan DI. Oke. Lalu kita dapat simpulkan apa? Dari sini kita dapat simpulkan berarti X I kali XJ ya kan. Ini misalkan XI kali XJ, berarti ini sama dengan apa? XI kali XK ya, jadi kan sama. Jadi di sini XI kali X1 itu sama dengan XI lagi. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa XJ itu sama dengan XK. Oke. Lalu dari sini kita dapat menyimpulkan apa? Jadi semua elemen dari ini XIDI
dari semua elemen semua elemen dari semua anggota DI X I DI ya, jadi semua anggota elemen XDI adalah berbeda. Berbeda. Nah, kok tahu berbeda? Jadi ini kan ini X1 1 kali XI yang tidak 0. Nah, terus misalkan di sini tadi X2 kali XI, X2 nya kita tidak tahu ini. Nah, jadi kita dapat simpulkan tadi ini kan XI kali XJ sama dengan XI kali XK. Jadi setiap XJ dan XK nya ini sama. Oke. Lalu dari sini kita dapat simpulkan bahwa XI kali DI ini anggota atau subset dari DI ya. Jadi haruslah apa? Sehingga maka ini berarti XI ini kali DI itu sama dengan DI. Oke. Oleh karena itu ada elemen XJ. Oleh karena itu terdapat XJ ya, terdapat XJ yang memenuhi apa? Yang memenuhi XI kali XJ ini sama dengan 1 ya, sehingga didapat apa? XI ini inverse-nya XI inverse ini sama dengan XJ. Jadi D adalah suatu terakhir, jadi D adalah F. D yang apa namanya tadi berhingga ya, D yang berhingga adalah 8. Oke, dari sini mungkin ya agak gimana? Ini kan tadi kan semua XI DI ini berbeda. Karena ini tadi XI DI anggota dari DI, bukan anggota, ini subset ya. Tadi kan ini juga memuat ini kan. Maka haruslah XI DI ini sama dengan DI sama. Nah, karena sama ya berarti kita dapat menemukan XJ yang tidak 0 yang memenuhi XI kali XJ ini sama dengan 1. Nah,
dengan 1 sehingga nah ini jadi kita dapat menemukan inverse-nya ini. Jadi setiap kita ngambil yang tidak nol ya, misalkan ngambil 1 berarti kita dapat menemukan 1. Terus kita ambil 3 berarti ini juga kita dapat temukan. Nah, contoh dari ini lapangan apa? Beringgal lapangan. Inverse-nya apa tadi? Nah, berarti kita ambil ya, kita ambil sembarang yang tidak nol. Misalkan kita ambil di Z5 ini adalah 4. Oke. 4 kalau kita kalikan berapa sama dengan 1. Nah, tentunya kita kalikan dengan berapa? 1 kan? 4 kali bukan kali ini nanti di modul 5 ya, berarti berapa? Inverse dari 4 8 5 3 4 kali 3 12 modulo 5 4 kali 4 16 ya. Nah, 16 modulo 5 itu sama dengan 1. Nah, sehingga ini akan inverse. Nah, inverse-nya inverse dari ini. Nah, coba inverse-nya. Nah, oke. Nah, lalu misalkan kita ngambil 3 kali berapa dengan 1 yang di modulo 5. Jadi 3 kali 2 kan 6. Nah, 6 modulo 5 itu sama dengan 1. Jadi 2 ini inverse-nya dari 3. Oke. Terima kasih.